Aplikasi SPP pembuatan form siswa. Form siswa, kita perhatikan di database-nya ada berapa inputan. Nanti combo box-nya agak banyak nih. Ya, ini ada combo box. Ya enggak? Ini juga combo box. ID kelas ya combo box juga. Ini alamat enggak, ini enggak, nama enggak ya. Oke. NISN jadi kata kuncinya. ID SPP unique. Sebentar, ID SPP unique. Oke. Ya, langsung aja. Ada berapa form? Ada berapa komponen? Berarti kita butuhnya ada 7 ya. Ada 7. Berarti yang paling mendekati kita ambilkan aja yang ini ya. Master class aja dah, enggak apa-apa. Karena di master class sudah ada codingan untuk menampilkan isi combo box. Set. Oke, jangan ngobrol dulu. Grup ngerumpi. Master apa nih? Kalau udah ngobrol tuh saya suka ngeblank ya. Oke, kita langsung aja ke master siswa desainnya. Di sana kita kasih siswa. Ini juga siswa. Ikonnya siswa banyak ya. Kalau siswa banyak logonya. Ini juga siswa, mana-mana ada ya. Mana lagi ini detail siswa, adik siswa, kemudian apa? Sorry, yang pertama bukan ini ya, NIS ya pertamanya. NIS. Baru diikuti dengan nama. Nama siswa, di sini ada ID kelas, ada alamat. Nah, ini yang saya bilang dia pakai combo. Ini kita hapus aja dulu. Ini kita locknya hilangkan dulu. Ini kita kopas untuk sebagai nama siswa. Ini berarti kita akan kecilkan lagi sedikit. Ya ini besarkan. Ini kita kopas. Sorry, ini yang kedua ini setelah nama siswa apa? ID kelas. Berarti ini pakai combo ya. ID kelas ini pakai combo. Sekaligus pakai combo, dia juga pakai text box. Ini kita kopas saja. Masukin combo box. Masukin juga text box. Apa maksudnya ini? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu maksudnya? What? Apa? Oh enggak. Kan ini kan ID kelas. Berarti dia sudah ngambil dari data yang sudah ada. Tidak boleh dia diisikan. Pastinya tinggal dipilih. Cuman maksudnya kenapa? Ya, ID kelas. Kalau ID kan angka 1, 2 gitu kan. Iya kan? Dari mana dia tahu ID kelas ini kelasnya ini gitu kan? Iya enggak? Nah, jadi makanya kita kasih kayak komponen bantu gitu. Kita kasih kayak komponen bantu untuk menampilkan nama kelas dari ID yang kita pilih. Berarti ini kita bilang aja kelas gitu ya. Ngerti ya? Nah, tenggorokan dah. Setelah itu ada alamat sama kayak ini ya. Saya kalau alamat bisa pakai multi line ini besarkan aja 2 kali lipatnya 50. Oh,
Satu lagi apa? Ada nomor telepon. Nomor telepon juga ngambil dari sini. Sama satu lagi ada ID SPP. ID SPP juga sama ya. Sama kayak gini ya. Nah, kita bilang aja SPP. Wah, udah mulai banyak ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, mulai dari sini kita ganti namanya. Ini ID siswa. Ini ada teks tenis. Ini ada teks nama siswa. Ini teks ID kelas. Teks nama kelas. Tapi nanti yang ini tidak akan menjadi bahan penyimpanan. Yang disimpan tetap ID kelas. Ini kita pisah. Terus di sini ada teks alamat. Teks no telepon. Ini teks ID SPP. Teks nama apa? Tahun aja ya. Kita buat lagi tahun nominal. Kita pakaiin garis miring nanti. Tahunnya baru garis miring nominalnya gitu. Ya, tahun nominal biar aman. Kalau ini berarti kelasnya aja dah. Oke, kalau sudah clear berarti tinggal kita lanjut ke bagian code. Di code juga kita akan ulangi. Ini siswa. Nanti kita akan modif sedikit ya. Nanti ini akan kita modif. Tapi biarkan aja dulu seperti ini. Terus di refresh data nanti ada ID siswa, NIS, apa lagi? Ada txt nama siswa, apa lagi? Ada ID kelas. Nah, ID kelas dia pakai ini ya, txt ID kelas titik teks sama dengan kosong. Karena nanti isiannya diambil dari tabel ke kelas. Maka kita pakaiin titik teks sama dengan kosong. Beda kalau misalkan isiannya statik, kayak misalkan kemarin petugas sama admin. Cara bersihkannya txt nama komponennya titik selected index sama dengan min 1. Tapi karena pilihannya diambil dari luar, pasti nilai awalnya kosong kan? Makanya kita pakai ini. Tapi retest saja nanti. Setelah ID kelas txt nama kelas titik teks sama dengan kosong. Kemudian txt ID SPP txt tahun nominal. Nah gitu. Lanjut ya. Oh, ini banyak nih yang divalidasi. Pertama ada NIS, wajib diisi. Yang kedua ada nama siswa, wajib diisi juga. Or, yang ketiga ada, kalau ini kita ambil yang ini aja, ID kelasnya, jangan yang ini. ID kelas ya. Txt ID kelas titik value. Oh enggak ya. Titik teks sama dengan kosong. Or txt alamat enggak wajib ya. Nomor telepon enggak wajib, berarti yang wajib berikutnya adalah ID SPP. ID SPP titik teks sama dengan kosong. Nah, jika muncul semuanya itu atau salah satunya ada yang kosong, berarti diinformasikan NIS ya. NIS kemudian nama siswa, kelas, halaman enggak ya, dan SPP wajib diisi. Berarti ini wajib di sini. Kalau NIS kosong, nama siswa kosong, ID kelas kosong, ID SPP kosong, tampilkan pesan NIS, nama siswa, kelas, dan SPP wajib diisi. Terus ini insertnya kita hapus dulu. Biar kita ambil dari yang benar.
ke PHP adminnya, ambil siswa, oke. SQL insert, pindahkan ke notepad, replace, buang yang NISN dan value 1. Oke, Ctrl A, kembalikan lagi dia ke VB. Yang mana dia? Ini ya, yang insert ya. Nah, cuma satu yang saya belum rubah. Di NISN ini saya belum kasih auto. Oh, nggak bisa ya? Nah, ini dia. NISN itu tipenya char. NIS juga tipenya char. Nah, gini. NISN berarti dia modelnya diisikan manual. Tidak boleh ada otomatis. Iya kan? Karena NISN kalian pertama tidak random, ya kan? Diisikan semenjak kalian sudah di SD atau SMP, kan gitu kan? Jadi kalian cuma tinggal menyerahkan, nah sama si adminnya dia yang akan mengisikan sesuai dengan yang kalian serah. Berarti di sini si NISN tidak lagi kita read only kan untuk entryan. Untuk entryan dia tidak read only, tetapi waktu ngupdate baru dia read only karena dia merupakan primary key. Gini maksudnya. Berarti ini tidak ada yang tidak ada auto increment ya. Tidak ada. Oke, berarti ini kita kembali ke sini lagi. Ini udah benar, komponen kita udah benar. Berarti tadi waktu di sini berarti ini semua diambil ya. Diambil semua nih jadinya nih. Tuh. Sama NIS-nya juga. Kalau tadi kan dihilangkan karena dia auto increment. Kalau sekarang berarti harus diambil semua. Paste. Ya. Jadi ini tetap diisikan. Berarti mulai dari sini diisikan nih. Tanda titik koma 2 kali. Titik koma lagi. Tanda tuh. Mana sih? Apa? TXT NISN. Kok ini tidak ada? Belum ganti namanya ya? Oh astaga, desainnya masih salah. Ini bukan ID siswa, tapi NISN. Ini juga sama, bukan ID TI. NISN. Kita lanjutkan, ini kita hilangkan aja, Ctrl S ya. Nah, ini insert NISN, berarti di sini TXT NISN titik text. Ya, template-nya sudah ada, kita kopas. Set ini TXT apa nih? NIS. Yang ketiga adalah TXT nama siswa. Ini apa ini? Alamat. Value 5. Nomor kelas dulu. Ini TXT ID kelas. ID kelas kan yang disimpan kan? Kemudian yang ini baru alamat. Ini baru nomor telepon. Terakhir adalah ID SPP yang disimpan. ID S. Oke. Insert itu sudah aman. Lanjut sekarang ke update. Pindahkan ke sini, replace dulu. Ini tetap akan dijadikan dasar untuk merubah. Hilang. Pindahkan lagi ke VB. Set. Nah, ini karena kita sudah punya template di atas, ya udah kita kopas aja yang NIS diambil, yang siswa, terus sambil dicek ya, lihat-lihat ya, takut saya salah nanti ya. Ini apa nih? ID kelas. Oke, udah benar. Baru alamat, baru apa? Nomor telepon, baru
ID SPP di value 7. Terakhir yaitu NISN di paling bawah. Nah, oke, ini sudah benar, nanti kita cek. Kemudian lanjut. Nah, ini juga banyak nih. Ada NISN, ada NIS. Kita pakai ini. NISN, ada NIS, ada apa lagi? Ada ID kelas, nama, alamat, nomor telepon, ID SPP. Ini kita copy aja dulu. Nah, apa lagi nih? Nama, ID kelas, ada alamat, ada nomor telepon. Aduh. Sama satu lagi ada ID SPP. Tinggal kita ganti nih. Apa ini? Oh, ini enggak ya. Ini NISN, ini sudah, apa lagi nih? Nama, nah, fokusnya kalau ubah itu ke NIS, tapi kalau baru itu ke NISN. Jadi waktu di refresh dia akan fokusnya ke NISN karena NISN tidak di lock. Tapi kalau kita ngerubah karena NISN dijadikan dasar perubahan, maka dia akan ke lock dan fokusnya akan ke bawahnya, yaitu ke NIS. Nanti kita lihat ya. Kayaknya belum nih, codingnya pasti belum ke sana ini. Nanti kita tambahin. Sekarang kita perbaiki dulu yang ini. ID kelas ini jadi NISN. Ini menjadi siswa. Ini. Ya, ini sudah. Nanti ini kita perbaiki dulu. Ini kita matikan aja dulu. Matikan ya. Jadi kita tes dulu, jalankan ya. Master siswa. Perhatikan dulu. Nah, ini harusnya ini tidak ke-lock. Ya, dia ke-lock kalau kita tekan tombol ubah. Berarti di form load, perhatikan ini. Perhatikan ya, desain mana desain. Oke. Ini read only ini yang difungsikan untuk mematikan inputan tidak ditaruh di sini. Tapi kita taruhnya di refresh data. Nah, ini. Boleh sebelum tampil. Berarti yang dipanggil pertama kali jangan tampil data, tapi refresh data. Sama kayak kasusnya tadi yang di form tahun itu. Kita rubah dia menjadi refresh data yang dipanggil pertama kali. Tadi dalam refresh data sudah ada menampilkan data sama membersihkan inputan. Sekaligus kalau di sini tambahannya mengaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan jangan kalian ganti jadi biarkan ini true, ini menjadi false, yang ini menjadi true. Nah, fokusnya nanti ke NISN. Berkebalikan. Nah, ini kita copy lagi. Kita taruh di ubah data. Ubah data kita taruh di mana-mana bisa ya, yang sini pun boleh nih sebelum. Nah, ganti ini menjadi true seperti tadi ya. Ini menjadi false. Jadi pas mengubah dia nonaktif, fokusnya ke NIS, pas refresh atau pas baru dia NISN-nya boleh diinputkan dan fokusnya ke dia sendiri gitu. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Ini masih bisa diisikan. Nah, yang berikutnya ini supaya bisa menampilkan ID kelas, supaya bisa menampilkan ID SPP. Oke, berarti kita memanfaatkan got fokus untuk ID kelas. Ingat got fokus. Nah, ini barulah kita kopikan coding yang ini.
Oh, ini yang kemarin. Ini boleh kita hapus yang punyanya si kompetensi kalian ini tidak ada. Nah, ini kita aktifkan. Nah, txt ID class. Nah, perhatikan nih. ID class declare select distinct ID underscore class from class. Yang ambil adalah ID kelasnya. Ini jangan kita buat aja kelas gitu. Ini juga kelas. Yang diambil adalah ID kelas juga gitu. Nah, otomatis yang tampil nanti ID kelasnya. Coba kita lihat dulu ya. Munculkah dia? Ya, ID kelas. Berarti ini nanti tidak boleh kita tampilkan kayak gini. Tidak boleh diketik gitu maksudnya. Berarti ini kita ganti menjadi apa kemarin propertinya drop down style ya. Ganti menjadi drop down list. Sama yang ini juga sama nih. Drop down style ganti jadi drop down list. Ini juga kita ganti jadi read only ya. Sebagai coding juga tidak apa-apa sih. Read only, tab stopnya matikan. Tab stopnya matikan, ini read only. Nah. Jadi hasilnya kayak gini. Tuh, ya. Dia hanya bisa dipilih. Ketika kita pilih, ini harusnya terisi dengan nama kelasnya, gitu. Ngerti? Nah, ini yang belum. Oke. Kita selesaikan ini aja, yang ini ya. Jadi berarti kita pakai properti kalau tadi untuk ngisi ini adalah ghost focus. Nah, sekarang ketika ini dipilih gitu ya, baru ini akan dieksekusi untuk diisi. Coba kita tes aja. Apa nih? Selected index change. Ketika indeksnya dipilih. Apa codingnya? Sama kayak gini. Beda dikit ya. Dim. Oh, langsung aja deh. Apa ini tadi? Txt nama kelas ya. Titik teks sama dengan eksekusi SQL dalam kurung perintahnya adalah select apa? Apa yang mau diambil? Nama underscore ke kelas, tidak? From. Perhatikan ini SQL ini. Where yang ID kelasnya underscore kelas sama dengan apa? Sama dengan txt ID ke kelas titik. Ya, titik select, ambil yang ditemukan itu pasti baris ke 0, titik item dalam kurung yang diambil tadi apa? Nama underscore kelas. Ini pengkodingan secara langsung sebenarnya. Jadi ini maksudnya adalah sebenarnya bisa kita pisah nanti kita pisah ya. Coba kita ambil contoh yang digabung langsung seperti ini. Nanti yang keduanya yang untuk SPP itu kan nanti dua yang mau kita ambil. Ada ID SPP, ada nominal sama tahun. Itu nanti kita pisah caranya. Kalau ini digabung langsung. Jadi nama kelas diisikan. Nah, ini eksekusi perintah SQL-nya sampai di sini sebenarnya. Otomatis dia akan membawa membawa variabel yang bertipe data table. Ketika kita taruhin begini, kasihin select gini, berubah menjadi data row namanya. Dikasih lagi 0, indeks yang 0, maksudnya ngambil baris yang paling pertama. Kalau kita taruh 1, kecuali misalkan gini, ketika kita select ternyata si ID kelas itu punya datanya double, baru bisa ke 1. Tapi kalau misalkan cuma 1, kan memang ini primary key kan, otomatis munculnya cuma 1 pasti. Ya berarti 1 itu kalau di VB kan indeks yang ke 0. Baru apa yang mau diambil dari
dari kebetulan kita di sini selectnya pakai select nama kelas, berarti ngambilnya nama ke kelas. Bisa nggak pakai select bintang? Bisa. Cuma kan kalau select bintang, semua kolom ada kan? Semua kolom ada. Berarti nanti bisa kita ngambil nama kelasnya, bisa kita ngambil ID kelasnya, bisa. Atau bisa juga kita ngambil selain nama kelas apa? Juru kompetensi kalian kemarin ya? Kompetensi bisa. Kalau pakai bintang. Tapi kalau kita pakai langsung spesifik ke kolom tertentu, berarti misalkan kita mengambil apa ini nama kelas, ya udah underscore nama kelas. Ini yang akan kita ambil dan ditampilkan di text boxnya. Coba kita lihat ya. Ya, tes ya, set, ya, bisa ya? Kayak gitu. Udah mau sampai setahun nggak bisa, tetap aja bisa. Nah lanjut, kita lanjutkan. Yang berikutnya untuk apa? SPP. SPP yang got fokus dulu. Set. Nah ini sama codingnya dengan yang di atas, cuman tinggal kita bedakan perintah SQL-nya. Ini bukan lagi ID SPP, adik kelas tapi ID SPP. Select. Nah ini karena nanti yang diambil tuh ada nominal, ada apa lagi? Oh sorry, ini ya. Oh ini untuk ditampilkan ya, sorry. Berarti ini tetap aja. Ini SPP aja kita ganti. Eksekusi SQL select listing. Apa yang mau ditampilkan tetap ID SPP. From SPP. Diisikan ke ID SPP. Kolomnya ID SPP. Oke. Kita lihat. Oke ya, sudah ya, tapi waktu dipilih belum muncul. Ya, karena itu event berikutnya. Yang ini dia. Nah, ini. Jadi ini ID SPP. Eventnya apa? Selected index change. Mana? Selected index change. Selected index change. Tuh, sinilah kita pastikan. Ngisinya ke txt apa tadi? Nominal apa? Tahun nominal ya. Oh, nggak bisa langsung nih yang saya bilang tadi itu. Ya, kita tampung dulu di dalam variabel. Misalkan dim SPP. Kita tampung dulu. Berarti select ini tahun, nominal. From SPP where ID SPP sama dengan txt ID SPP. Nah. Oke. Ini tidak langsung kayak gini. Nah, tinggal titik select aja. Atau bisa juga diambilkan begini. Nah, boleh. Sampai di situ aja cukup. Nah, boleh. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Kalau misalkan saya hapus begini, nah, pas waktu pengisian ke komponennya, di sini kan ada dua nih, ada tahun dan nominal. Jadi di sini kita bisa pakaikan txt tahun dan nominal sama dengan, berarti kita tinggal ambil ini. Ini kan yang mau kita ambil ini SPP. Nah, nolnya di sini gitu jadinya. Baris yang ke pertama yang ditemukan item apa tadi namanya? Tahun. Kita mau pakaiin garis miring misalkan penggabungnya, berarti tinggal kasih tanda dan, tanda petik 2 garis miring, baru ambil lagi nih SPP. Ini dannya kurang, bukan tahun tapi nominal. Nah gitu. Mau dikasih spasi sedikit, kasih aja spasi sedikit dalam sini. Nah, itu kalau nolnya tidak ditaruh di sini. Kalau nolnya taruh di sini, berarti nol yang di sini tidak perlu gitu. Mana-mana yang mudah lah. Ya. Nah, kalau ini selectnya tidak ditaruh di sini, bisa juga taruh di sini gitu. Ya, sama aja kan? Ya, bolak-balik di situ. Jadi ini untuk anu. Kalau bahasanya itu orang pro bebas gitu. Mau taruh dimanapun tidak masalah ya. Nah, kita tes aja langsung. Set. Tuh ya. 2021
Nah, kalau mau dikasih kata-kata tahun 2021, koma, misalkan nominal, nah boleh itu tinggal diatur ya. Ya, itu 175. Nah, ini misalkan gini, mau dikasih kata-kata atau mau dikata-katain misalkan. Berarti tahun titik 2, gitu kan? Oh, ini tanda dannya kurang. Nah, terus mungkin di sini pembatasnya pakai koma misalkan ya. Koma spasi apa lagi? Nominal titik 2 spasi baru nominal. Gitu. Bisa. Jadi bebas kreativitas masing-masing. Tuh ya. Lebih apa istilahnya? Lebih user friendly lagi kan? Lebih istilahnya kita lebih jelas ketika melihat aplikasinya tanpa harus banyak tanya gitu kan. Kalau tadi kan 2021 apa ini gitu kan. Ini kan tahun 2021 nominal 175.000. Pak, 175.000-nya kok jelek sekali, kok enggak ada tanda titik tiganya gitu ya. Nah, mau dikasih RP Pak gimana gitu kan? Bisa dikondisikan ya. Nah, ini tinggal kita yang di sini kita kasih RP gitu ya. RP titik 2, RP titik spasi, baru yang SPP-nya ini kita cut, kita taruh dalam format. Ya. Kita taruh di dalam formatnya untuk supaya dia rupiah gitu, supaya dia tanda titik setiap kelipatan 3 digit itu pakai, seingat saya, pagar koma pagar 0 S ya, saya juga lupa. Nah, benar ya? Pagar, koma, pagar 0. Pak, dapat dari mana pagarnya? Iya, barusan nyabut tadi itu, Pak. Ya? Pak, biasanya ada tanda strip di belakangnya, Pak. Bisa, kita tambah. Wah, apa bisa? Oh, ya. Jangan takut. Tuh, gitu namanya. Ya, bisa ya? Nah, pilih lah. Masih gini aja gampang ya. Apa lagi? Nah, coba kita tes aja ya. Ini udah lengkap belum? Kita lihat dulu ya. Ada yang kurang atau enggak gitu. Kita tes aja. Oke, dari awal kita isi misalkan NIS semua deh, masih ingat? Nggak ingat. Nggak mungkin kan? NISN. Apa sih NISN ini berapa sih caranya? Car 10. Ah, iya itu. Apa? 203. Wah. 96. 97. 480 betul lah. 10 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini semua 18 11 8 Ade. Ah. Nah, ada kelasnya mudah. Iya dah. Apa namanya? Sandik Permai. Sekarang kamu bayarnya segini deh, ya. Simpan. Oke, tetap pasti diubah dia bilang. Oh iya. Ya. Karena dia mendetek ada data yang kok terisi. Nah, berarti kondisinya tidak tepat. Nih, kondisinya tidak bisa dipakai berarti. Gini aja. Kita buatkan kondisi langsung ngambil ngecek ke database. Ya, kondisinya dirubah nih berarti ya. Kondisinya kita cek langsung ke database. Gimana ngeceknya? Dim cek data sama dengan eksekusi SQL select ada enggak gitu ya. Bintang ada enggak data from siswa where NISN-nya sama dengan yang ada yang kita ketikkan di txt NISN gitu. Ada enggak? Select. Jadi dia ngecek kalau ini langsung ke database. Cek dulu ke database. Ada enggak NISN di database? NISN yang kita isikan itu. Kalau ada, berarti dia dirubah. Kalau tidak ada, berarti dia baru. Ngerti ya?
Ini langsung ke database kalau ini. Kalau ini hanya ngecek ada isian atau tidak. Berarti kalau sudah ini tinggal kita ganti. Bukan lagi ngecek ada kosong atau tidak. Ada ini. Jika cek data titik length lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, cek data titik length itu maksudnya jumlah datanya. Berarti misalkan select bintang from siswa where NS ternyata ada, berarti kan jumlah datanya 1 kan. Kalau misalkan dicari seret tidak ada, berarti jumlah datanya 0. Makanya ditanya di sini, apakah cek data titik length lebih kecil atau sama dengan 0? Jika iya berarti insert, jika tidak berarti ada datanya, berarti dia update. Begitu dia. Ini di sini dirubah. Ini dirubah. Nah, ini mengeceknya langsung ke database. Kita jalankan. Lagi ngulang deh. Sabar ya. Nakal aja. Saya dikerjain. Suruh ngisi ya deh. 003969748480. Delapan belas 11 58. Getap. Sandi. Nah, oke, berhasil ya? Itu ubah coba tes. Nah, ini maksud saya. Ketika di refresh dia bersih. Maksudnya dia bisa diinputkan. Tapi ketika diubah, dia menjadi read only. Tab stopnya juga dimatikan. Fokusnya juga ke NISN gitu. Makanya tadi codingnya harus dirubah yang di form itu. Yang di form load itu. Mana di form load? Di sini tidak lagi ada yang tadi itu txt apa titik read only, tidak ada. Dipindah dia ke refresh data. Cuma kalau di refresh data statusnya berubah false dan true. Tetapi waktu ubah statusnya juga berubah true dan false. Dibalik. Jadi kalau misalkan refresh dia read only-nya false, berarti hanya bisa dibacanya dia false. Tetapi ketika ditekan tombol ubah read only-nya itu menjadi true. Jadi makanya kayak tadi jadinya. Refresh bisa diisikan. Ubah nggak bisa diisikan. Karena kalau kita bisa rubah ini, bisa ketik, apa dong dasar dia untuk melakukan perubahan. Gitu. Jelas ya? Nah. Refresh, saya coba isi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. Nah ini nih, waktu di refresh tuh lihat tuh. Masih muncul. Nah berarti ini kita pakai apa nih? Coba kita tes ya. Berarti kita ganti nih ya. Seleksi adik kelas nggak, berarti nggak pakai ini. Pakai selected index sama dengan apa kemarin? In 1. Kita tes dulu. ID SPP juga sama nih. Nah, kita jalankan lagi, ulang. Sama ada mungkin kayaknya satu lagi yang perlu diperbaiki. Coba ubah, refresh. Ubah. Gimana mau? Ubah diisikan. Kita temukan dulu apa errornya. Waktu di refresh. Oh iya, ini nanti kita perbaiki nih. Ini kita kasih handle nanti. Kayak pintu tuh harus ada handle-nya. Kalau nggak ada handle-nya susah kalian buka. Ini kalau dirubah, ini nggak muncul. ID kelasnya tidak muncul. Oh iya, mana dia? ID kelas titik value, ID kelas titik text. Yang mana ini? Nggak bisa, nggak ada. Ini udah memang aturan. Nggak ada itu. Tuh.
Selected index itu kalau kita udah tahu posisi dia. Ini sebenarnya masalahnya tinggal diganti sih, ini coba ya kita tes ya. Ini digantinya menjadi drop down list. Drop down. Nah, coba kita tes ya. Cuman masalahnya jadi bisa diisi, bisa diketik jadinya. Tuh kan? Masalahnya itu. Cuman jadinya bisa diketik jatuhnya. Oke, coba gini deh. Ini kita ganti menjadi read only. Mana read only? Ada ya? Bentar ya. Ini ubah. Kita nggak mau deh. Jadi masalah kalau kita gini nih, 8. Error nggak? Oke, ini kita kembalikan seperti awal. Enable true, flat style standard, drop down X, drop down mode. Apa masalahnya? Tidak bisa diisikan karena pilihannya nggak ada. Oh gini ya. Gini. Sebentar. Oke. Pilihannya nggak ada. Jadi gini loh. Dia masih kosong. Ketika masih kosong itu dia tidak akan, kalau misalkan yang pakai drop down style ya, sorry, drop down list, itu kan dia hanya bisa dipilih kan. Tapi waktu dipilih, waktu kita masukin angka 1 atau angka 8, 1 dan 8 ini tidak ada dalam pilihan. Itulah yang mengakibatkan dia tidak bisa diisi. Berarti harus ada coding untuk mengisinya dulu gitu loh. Akhirnya. Coba kita tes aja ya. Berarti di sini mana dia nih? Ini kan dia codingnya kan untuk mengisikan kan? Nah, sebelum ini harus ada coding. Tuh, ID kelas titik item titik add gitu loh. Nah, ngambil dari sini. Tuh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, saya pisah tuh supaya dia tahu. Dibuatin dulu isinya gitu loh. Nah, kita buatkan dulu isinya. Ngerti deh? Deh. Jadi si ID SPP ini harus kita buatkan dulu isinya dengan isian yang mau kita tampilkan, barulah kita isi. Tes aja dulu. Dan bisa. Tuh kan? Ada banyak cara ya. Jadi dia tidak akan bisa kita. Berarti ini waktu di refresh. Nah, ini waktu di refresh berarti harus ada dong. Harus balik lagi ke yang tadi dong. Yang titik teks sama dengan kosong dia pakainya. Jangan pakai ini. Titik teks sama dengan kosong. Nah, harus kembali lagi ke sini dia. Karena dia sifatnya drop down list. Dah. Makanya dia error tadi itu. Karena kan dia akan merubah data berdasarkan pilihan. Setelah kita kembalikan ke 0 dengan refresh kan dia menjadi kosong kan? Sedangkan kosong ada nggak dalam database? Nggak ada, makanya dia error. Pencarian yang ini loh, yang coding untuk mengisikan ini tuh. Kalau dia kosong kan otomatis dicek ke database tidak ada. Coba kita refresh ya, ubah, refresh, set, ya kan? Ubah, refresh, ubah, refresh.
Apalagi masalahnya nih, ini lagi nih. Errornya udah hilang gitu. Tapi waktu di refresh, ada lagi akal kita banyak ya. Ayo perhatikan makanya, biar tahu. Ini kan istilahnya kita troubleshooting namanya. Ya, troubleshoot. Ini di kelas ya kan? ID kelas kan tadi kan nggak mau diisi, nggak mau dikosongin kan? Ya enggak? Ya udah kalau nggak mau dikosongin. Gini ya. TXT ID kelas. Mana di kelas? Titik item, titik add gitu ya. Ya aja misalkan ini aja deh. Kita tes aja dulu ya. Tuh, buatin dulu dia pilihan ya. Setelah udah buat pilihan, baru, nah coba tes aja lagi. Sama algoritmanya jadinya dengan yang tadi. Nah ini, kalau ini masalahnya, nah ini kita harus kasih handle ya. Ketika melakukan pemilihan, jika ditemui datanya tidak ada, harusnya tidak usah dieksekusi. Berarti ini harus kita buatkan handle. Caranya, jika txt id kelas titik text sama dengan kosong, ya tidak usah dikerjakan. Ya, atau dibalik. Jika tidak sama dengan kosong, baru kerjakan. Gitu. Jelas ya? Ini untuk menghandle error. Kemudian ini juga sama nih. Ini sampai sini. Sini ya. Nah, jika txt id spp titik text tidak sama dengan kosong, baru dikerjakan. Jadi ketika misalkan dia menemukan data kosong, nggak usah diapa-apain, karena memang itu kan masih awal kan. Di refresh pertama kali kan masih awal. Tuh kan, aman kan? Jika ada isinya lah baru dia dieksekusi. Saya coba ubah di sini, refresh, tuh. Ya, ngerti ya? Jadi seperti, jadi banyak cara ya, kalau orang pro mah bebas. Anak saya palingan fotoin ke saya, kirim ke Pak error. Cari aja dulu alternatif yang memungkinkan. Pakai algoritma kalian untuk berpikir ya. Nah, cuma satu lagi yang belum. Ini loh. Apakah memang kita mau tampilkan sini ID kelas aja? Oh tidak ya. Harus kita tahu ini ID kelasnya. Ini nama kelasnya apa gitu kan. Bahkan bila perlu nggak perlu ID kelas ditaruh ya. Tapi boleh juga sih untuk mengetahui itu ID-nya berapa gitu kan. ID kelas, nama kelas kan muncul kan. Sedangkan nama kelas kan di dalam tabel siswa tidak ada. Adanya di dalam tabel kelas gitu. ID SPP juga begitu. Ya, jadi berarti ini kita ganti. Perintah select ini harus kita perbaiki sedikit ya. Taruh di MySQL front dulu ya. Kita cek. Nah, ini kan kalau jamak-jamaknya kan. Jamak-jamaknya. Ini harus kita modif sedikit ya. Ambil semua nama kolomnya, taruh di sini. Sama aja isinya. Ini kan istilahnya kalau bintang sama mengisikan nama kolom kan sama aja. Cuman kita tambahkan di sini nanti ada dia akan ngambil dari tabel siapa tadi? Kelas. Berarti siswa, kita pakai ini aja ya, pakai left join aja. Siswa sebagai A, ini singkat ya, disingkat. Siswa sebagai A, left join dengan apa tadi? Ke kelas sebagai B. Yang menghubungkan si kelas dengan si siswa adalah A titik ID underscore kelas sama dengan B titik ID underscore kelas. Nah, ini buka kurung, ini tutup kurung. Jalan kan pasti error, karena ID kelas dideteksi ada di dua tempat. Berarti ini harus kita kasih ini punya siapa? Tabel apa? Tabel siswa atau tabel kelas? Siswa. Sedangkan siswa sudah kita singkat sebagai A.
berarti di sini kita taruh A titik. Nah, gitu. NIS juga sama, A titik. Nah, ini ID kelas A titik. Enggak, di error. Tuh, muncul dia. Pak, mana dia tadi? Alamat. Oh iya. Kok belum ada muncul nama kelasnya? Iya, tinggal kita tambahkan di setelah ID kelas. Tapi pakai bukan A titik, tapi B titik. Nama underscore kelas. Karena dia diambil dari tabel si ke kelas. Turun. Tuh, muncul. Ya, muncul dia. Nah, sekarang lanjut lagi untuk yang ID SPP. Mau kita tampilkan apa? Tahun sama nominal. Berarti kita left join-kan lagi. Left join dengan SPP. Yang menghubungkan tabel ini adalah on A titik ID SPP sama dengan C. Nah, ini sorry, SPP-nya belum kita singkat. Singkat sebagai C. C titik ID underscore SPP. Pak, kenapa sih harus disingkat? Bisa, nggak disingkat, nggak masalah. Kalian harus taruh ini C ini jadi SPP. Kan panjang jadinya. Misalkan tadi kelas, apa tadi siswa. Siswa ini kan sebagai A. Kalau nggak saya kasih ini, berarti ini harus ada siswa titik NIS, siswa titik siswa titik NISN, siswa titik NIS, siswa titik nama, siswa titik ID. Kalau kan panjang jadinya kan. Dengan adanya singkatan jadi lebih dipermudah. Nah, jadi tinggal berarti di sini tidak lagi SPP tapi menjadi C. Jalan kan? Sudah tidak ada error, berarti tinggal kita menampilkan nama kolomnya. C titik tahun, koma, C titik, apa tadi? Turun. Tuh. Ya, jadi lebih informatif. Ini tinggal kita kopas, pindahkan ke sini. Ini X. Yang lama maksudnya. Nah, yang ini new. Nah, jalan kan? Iya, kan jadi lebih informatif. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi. ID kelas 1 ini gimana? Pergi buka misalkan tabel kelas kan capek. Dengan adanya ini langsung dapat informasinya tersampaikan secara langsung. Oh, jadi kita tahu ID kelas 1 itu adalah 12 RPL 2. Oh, kita tahu ID SPP 3 itu adalah tahunnya 2021 dan nominalnya 225.000. Jelas ya? Jadi inilah hasil akhirnya dari form siswa. Silakan ini dikerjakan, diamati videonya. Nah, ini video terakhir nih ya, kata kuncinya video terakhir ini desainnya. Ini saya lihatin codingnya terakhir. Nah. Oke, ini yang untuk tampil datanya. Ini reverse datanya tadi sudah kita modif ya. Ini oh ya, jadi jalan kan? Sorry. Ini dimodif tadi ya. Ini modifan. Betul nggak tulisan modifan? Ini juga modifan sedikit ya. Terus lanjut. Nah, ini tadi juga modifan ya. Ya, di sini ini modifan ini. Oh ya. Ya kan? Langsung ngecek ke database. Terus ini juga modifan, ini modifan, ya. Iya, ini udah aman, tidak ada masalah. Di sini juga tadi ada banyak, tapi sekarang ini modifan juga dirubah, maksudnya beda dengan versi-versi sebelumnya. Terus ini tambahan, ini sama, ini sama, ini sama. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Ini dari awal kayak gini. Oke.